kita, qudwah kita, teladan yang paling baik ingkang kita samudayipun tansah tambah mencintai beliau, tambah tresna dumateng panjenenganipun, dan maka siapapun ingkang terus menjaga sunnah-sunnah panjenenganipun di saat banyak orang telah melupakan dan meninggalkan sunnah-sunnah panjenenganipun, maka insya Allah kita samudayipun akan mendapatkan kenikmatan hidup wonten dunia dan akhirat, bahkan benjang ibu-ibu syafaat saking Rasulullah SAW. Para bapak, para ibu jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ingkang saya menika satu kehormatan kangge kula piyambak menika niki sonten kula dipun bel dening Pak Islahuddin menika ngaturaken supados saged sekedhik maringi tausiah wonten kesempatan ingkang saya menika. Maka setunggal kehormatan kula hari ini menika enjang menika namung Kamalah menikmati cowok ngalas di sini pada saat ini belum sangat tindak meninggalkan sementara tapi insyaallah pada buruk wonten kasihan yang sama pertemuan jamaah haji wonten sayangan ingkang mundur sehingga biasa rombongan-rombongan menika sampai hari ini masih mengadakan pertemuan rutin silaturahmi. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bilih kita samudayipun selaku manusia yang dipun berikan satu keistimewaan saking Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan salah satu orang yang ingkang mulia yang telah Allah berikan kesempatan untuk menjadi tamunya yang mulia. Karena haji menika jamaah haji yang tahun ini insya Allah full, bahkan ada tambahan 228.000 orang yang hari ini berangkat, dan sudah gelombang pertama sudah mulai berangkat wilayah Banjar. Insya Allah tanggal 15-16 menika yang akan berangkatnya. Maka kangge panjenengan samudayipun pernah Allah muliakan, akan menawi kesempatan Haji Agus luar biasa menjadi tamu yang sering dalam Quran yang harus diminta diulang berkali-kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baik menika dalam ibadah umroh. Maka menika dados salah satu cara kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara ini haji yang telah panjenengan kerjakan beberapa tahun yang lalu, mungkin wonten ingkang 15 tahun yang lalu, wonten ingkang 20 tahun, wonten ingkang mungkin baru mengerjakan tahun-tahun yang lalu, semua menika saestunipun dados Allah memberikan tiket kangge kita. Allah maringi karcis kangge kita samudayipun karcis tiket menuju surga. Allahumma amin. Karena memang itu Rasulullah menyampaikan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang diterima, haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang tepat, tidak ada piwales yang langkung cocok utawi langkung memper bahasa kita kecuali surga. Maka sungguhnya haji yang telah panjenengan tindakan para bapak para samudayipun itu Allah telah berikan tiket. Hanya tiket itu benjang masih berlaku atau tidak, tasih payu apa boten kita piyambak ingkang tidak merawat menjaga pada saatnya mungkin masih tasih laku. Itu harapannya. Maka seperti apa yang disampaikan Pak Maskor tadi ketika menyampaikan bahwa infak panjenengan tidak akan kembali ke siapa-siapa kecuali dumateng piyambak-piyambakipun. Siapa yang infak karena mengharapkan wajah Allah, karena ridho pada Allah, pasti akan kembali kepada dirinya, bahkan tidak mungkin akan terkurangi, tidak mungkin akan diridhoi oleh Allah, tidak mungkin. Maka begitu pun ketika panjenengan samudayipun sampun nindakaken beberapa amal ibadah, salah satunya haji, berikutnya untuk menjaga kemakmuran haji kita ngantos dinten menika mboten tau pedhot-pedhot ingkang jenenge haji menika dakurungan, da infak, wonten infak bulanan, wonten turunan sekadang-kadang panjenengan hari ini sedang membangun gedung pertemuan gedung jamaah haji menika salah satu keinginan kuat supados menjaga tiket kita, tiket mendapatkan surga menika kasih berlaku. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara fa alaihi kufruh
wa man amila sholihan fali anfusihim yamhadun. Sing sapa wong kufur, sing sapa wong ingkar dumateng kenikmatan Allah, ingkar dumateng kebenaran yang Allah paringaken, fa'alaihi kufur, maka kembali pada dirinya kekufurannya, ingkaripun menika kembali kepada dirinya. Tapi sebaliknya, wa man amila sholihan, sing sapa wong beramal saleh. Amal saleh menika luasannya karena disebut amal menika perbuatan, saleh menika baik. Itu beramal yang baik, yang amal yang baik yang diterima oleh Allah, maka amal yang ikhlas kita lakukan lajeng sesuai dengan contoh dan perintah dari Allah dan Rasulnya, maka itu diterima. Maka panjenengan samudaya pun akan tindakan beramal soleh, haji panjenengan, sedekah panjenengan, saum panjenengan, qiyamul lail panjenengan, qiraah Quran panjenengan, zikir ini dan apapun yang kita lakukan itu bentuk amal soleh. Allah mengaturkan jangan amila sholihan fali anfusihim yamhadun. Sing sapa wae beramal soleh sesungguhnya untuk dirinya dia sedang menyiapkan tempat yang menyenangkan. Terus panjenengan hari ini prihatin nabung kudu ngebor duit 1 juta tak kurang kasih 100.000 sing bangun si anak umum wajib orang ikan necil. Tadi disampaikan oleh bendahara izin berutang, maka panjenengan itu berpikir kapan lunas bahkan meneruskan pembangunan. Karena insya Allah seluruh jemaah haji ini punya berkat yang sama. Bukan kejuaraan, bukan membantu menikah sami ketika pengajian haji orang menikah sing bulanan ya dikari sing beras ya ada awet karena sudah punya amal usaha tabungan pesantren tabungan pondok atau bernikah sehingga menjadi kewajiban kita. Insya Allah tidak ada yang bosan. Betul sing bosan melakukan sing hari ini. Tapi kalau selalu menikah tanggal Pak Hadi menikah Pak Jadi yang aktif, tembakau dia aktif, dia aktif. Subhanallah, mungkin dia solehnya, mungkin buas. Karena di mana aktif gitu. Semua yang kita siapkan Bapak Ibu sama Bayi pun li'am fusihim yang hadun, ia sedang menyiapkan untuk dirinya tempat yang menyenangkan. Apa tempat yang menyenangkan? Allah dan Rasulullah menyampaikan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Terus hari ini panjenengan samudaya pun silaturahim kita, maka silaturahim panjenengan keluar dari rumah sing tebih, sing cakep, bahkan semakin jauh jarak kita menuju tempat lokasi di mana silaturahim diadakan, pengajian salat diadakan. Yakinlah hadir ke majelis ilmu, hadir ke tempat sholat, maka langkah-langkah panjenengan salah. Langkah yang pertama menghapuskan dosa dan langkah berikutnya mengangkat derajat. Langkah yang satu mengangkat derajat, langkah yang satu menghapuskan dosa. Terus maka kita jaga. Hanya sering-seringnya menikosi, anti menikosi sepuh-sepuh. Sing nongkrong wis kakek alasan nanti sibuk kali ngapa mungkin terus orang sibuk termangkat gitu. Ini mengekspresikan kepada yang muda-muda yang masih aktif bahkan mengayu bagio bahkan siap untuk mengorbankan waktu sesaat di tengah sibuknya menikah turun menikah hadir di majelis ilmu, hadir di silaturahim. Yakinlah Allah akan mengganti, memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka terus pilih haji yang kita telah tunaikan dan salah satu untuk menjaga tiket yang telah diberikan Allah untuk kita samudaya ini pun pernah ditanyakan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma birrul hajj? Ya Rasulullah, haji yang baik, haji yang diterima itu haji yang seperti apa? Setelah kami kembali dari haji, setelah kami pulang dari tanah suci, itu apa yang menyebabkan haji kami masih baik dan masih diterima? Maka Rasulullah menyampaikan birrul haji, bahwa haji yang baik itu ketika kita menjaga namun kalif menikah. Yang pertama, thayyibil kalam wa it'amut ta'am. Dua hal Bapak Ibu samudaya pun untuk menjaga tiket kemaburan haji, untuk menjaga tiket surga yang telah Allah berikan untuk para tamu-tamu Allah yang telah pulang hari ini. Yang
ingkang sampun dangu malih, dan terus banyak yang berdoa kapan bisa tinggal malih, kapan bisa menziarahi makam Rasulullah, kapan bisa menziarahi masjid yang sangat mulia, bahkan berlipat-lipat itu menyebabkan dados keinginan kita. Tetapi sungguhnya Allah telah memberikan tiket itu dan harus kita jaga. Saatnya jaga yaitu dua, thayyibil kalam. Yang pertama, thayyibil kalam, berbicara yang baik, perbaiki ucapan. Terus matur menika predikat haji menika ora matur ora bener yang kalau anak haji ngomongin perintah ngomongin itu sakit ora tahu tak mati yang ngomong kan. Kita menjaga betul, memang orang yang sakit betul kalau orang haji orang sama orang itu, tetapi menjadi lebih berat, lebih berkonsekuensi dan punya napa menika muatan yang berat menika seorang haji menawi sakuh menawi matur menika kedah ingkang tepat kedah ingkang leres. Nek mboten ya segera menyadari jebule keliru, jebule ngomong apa gawe wong ora penak, segera kita insaf, segera kita menyadari kesalahan kita, lajeng segera mohon ampun dan mohon maaf, selesai urusan. Tapi Rasulullah mengatakan ketika orang tidak terjebak gampang jalur ngapura, wong jalur ngapura bisa tapi kan berusaha untuk menjaga tidak gampang ngapura. Nek wong gampang jalur ngapura sering banget gawe salah, gawe dosa. Maka Rasulullah menyampaikan, ada yang disampaikan oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana saya bertanya kepadamu sesuatu yang tidak perlu, saya tanyakan kembali. Salah satunya jaga kamu tidak berbuat salah sehingga gampang jalur ngapura. Orang yang gampang jalur ngapura menikah berarti gampang gawe salah. Si bukan masalah menikah ketika kita minta maaf, tapi Rasulullah menyampaikan upayakan seminim mungkin kita gawe kesalahan. Tapi kalau manusia terpakai salahnya luput, nek gawe salah segera ngapura supados kita menikah tadi masih menjaga tiket dan kajes kita. Thayyibul kalam, maka jaga lisan kita, tutur kata kita bahkan diikuti, lebih-lebih di keluarga sepuh-sepuh kados panjenengan kula yakin putu mengkata putra itu yang tidak wis wujud bahkan mungkin, maka itu akan sangat berbekas kepada anak cucu kita melalui matur kita pengawur, matur kita mboten kerarah, mboten kita napa jaga piyambak-piyambak menika ugi bahaya untuk laju perkembangan anak turunan kita. Maka betul ketika Rasulullah menyampaikan menjaga kemakmuran haji, salah satunya thayyibil kalam, menjaga ucapan kita. Hingga kaping kalih Rasulullah menyampaikan wa it'amut ta'am, aweh parang. Kalau yakin mau pangan kurang-kurang itu mau dibeli ini kok udah kurang jangan makmur. Nggih napa nggih? Kula mertamu nggih sinten mawon paminipun kadang jengkoke dereng menika kokoyanipun semedam. Unjukanipun flash tapiripun pertinga mawon dalam seperti itu. Artinya menjadi tradisi yang baik untuk masyarakat kita, wonten Jawa, wonten Suban, Batu, Rasa Tunggalipun itu sudah umum, orang tidak akan tanya siapa-siapa, bahkan yang pertama modal menikah unjukan itu. Maka lebih bagi jamaah haji ketika ini sampun terbiasa kita jaga, bahkan tingkatkan, memberikan makan, memberikan santunan, bahkan menawi tidak cukup memberikan makan pun kita pun terbiasa dengan infak-infak sedekah-sedekah kita yang tidak pernah putus-putus. Bahkan salah satu kegiatan selesai pasti akan menuju kegiatan selanjutnya. Rampung gambar gedung itu bukan rampung nih, kalau bilang rampung menggawe gedung pengen gawe apa nih? Karena manusia itu dinamis, berkembang ingin menikah yang lain bangun. Sekalipun gagasan bisa menuntut saking panjenengan bisa yang teruskan di generasi-generasi haji yang akan datang. Tapi menikah menjadi gagasan teknologi awis begini pun tentu kalau yakin ada yang muncul pengen gambar gedung ini wonten bojong ya muncul di bawah pun sering lewat itu muncul dari gagasan-gagasan besar. Iki ya wong haji iki wong sedikit kudu telaten, kudu ikhlas sing nang ngarep kudu wajib kan wis kan. Iki tapi kan muncul gagasan-gagasan besar itu karena beberapa orang bersepakat kangge mewujudkan impian-impian yang mulia itu sangat berjalan. Kulo
yakin insya Allah dengan sambut bayi ini pun masih diberikan sugeng dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa menyaksikan megah pun gedung itu, bahkan mungkin sakit sebagai sentilan untuk bantu untuk menyusul ya, sekalipun sebelumnya banyak sawah nanti sebenarnya bangun tiap berapa tahun sekali, setahun sekali asrama kurang ya segera itu Pak Hadi atau sangat menyokong sering sambung umum masyarakat umum saya kata satu saya kata kali atas pun tarik beli kurang yang kemudian ada donatur-donatur yang didatangi oleh panitia untuk menyelesaikan, sehingga memang tahapan-tahapan itu dalam rangka kita sama bayi pun saya ekstrim pun menjaga tiket, menjaga karcis yang telah Allah berikan dalam rangka kemakburan haji kita tidak pernah sia-sia, tidak pernah tertukar. Infak kita, sedekah kita bukan mungkin tertukar untuk yang lain. Pasti Allah tulis, pasti Allah berikan balasan khairun minha, akan lebih baik, diberikan balasan yang lebih baik dari apa yang kita keluarkan hari ini. Kalau kita terus yakin bahwa apa yang kita berikan ini kok belum seberapa dengan bandingkan yang kita konsumsi, yang kita makan, yang kita nikmati, yang keluar dari eksperimen yang kita berikan. Benten dengan para sahabat kita belum mampu seperti sahabat. Pada dengan mengertos ada sahabat yang sampai hari ini masih dibangunkan punya efek dan manfaat jangka panjang kata sahabat Utsman bin Affan. Bapak Ibu sama bayi Utsman bin Affan itu sampai hari ini punya rekening di bank Arosci, bank besar, bank rekomendasi Arab. Ketika kita bayar dam, bayar W, bayar korban itu paling penting bank itu Arosci sebagai besar ini. Termasuk ketika dia Pak Haji Maskur Haji bersama saya juga beberapa orang yang beli kambing, ada yang membeli di pasar, tapi wonten yang lewat banknya Arosci. Salah satu rekening tertua hari ini ada, itu masih ada rekeningnya sahabat Utsman bin Affan. Berapa yang lalu kalau kaget ketika sebelumnya mendengar cerita bahwa Utsman bin Affan menikah mengawalinya, menikah membeli sumur, namanya sumur rumah menikah seorang Yahudi. Orang Yahudi sing duwe sumur, padahal sumur menikah penting sangat yang dibutuhkan kaum muslimin dan masyarakat sekitar, baik masyarakat Yahudi maupun kaum muslimin. Tetapi ketika musim-musim kados kita rasakan hari ini, musim kemarau, musim terang menikah, yang menikah boten semua sumber air menikah keluar, termasuk salah satu sumber air yang tidak pernah habis menikah kagunganipun tiang yang diwau jenenge rumah. Sumur terus dimanfaatkan, tapi kemudian komersil oleh sing butuh silahkan cukup, tapi bayar, maka kondisi kaum muslimin yang boten mesti pajak, wonten kalau bos toya mau segrim setoran sing 1000 liter gampang baik, tapi wonten sing mungkin tumbas satu jerigen mawon kaweratan, wonten sing mungkin satu ember ukuran 10 liter kaweratan. Itu bagi sahabat Utsman bin Affan berpikir cukup keras bagaimana bisa menguasai, bisa membeli sumur itu, sampai Rasulullah menyampaikan barang siapa yang bisa membeli sumur yang dimanfaatkan kaum muslimin lahu jannah, dia akan mendapatkan surga. Maka sahabat Utsman bin Affan, Bapak Ibu sampai ini pun cukup merekam dan cukup berpikir pripun carane sumur itu bisa dibeli. Maka terus ceritanya sumur itu kemudian dibeli oleh sahabat Utsman, tapi rumah menikah wong sing padha licik dan yang orang penghasilan tanpa saya gede Pak, ayo wis dengan penghasilan mikir harian maka dia berpikir seperti ini. Tetapi Utsman bin Affan ini mikir, karena beliau juga seorang pengusaha, seorang pembisnis yang cerdas, berpikir pripun carane bisa mendapatkan dan dengan nego-nego yang bisa diterima kedua belah pihak. Maka Bapak Ibu sampai ini pun sahabat Utsman bin Affan cerita menghubungi rumah orang Yahudi supados berengora betul kabeh betul separuh orang. Dan ini kan tugas sumur separuh itu pripun carane memang sahabat Utsman yang memberikan solusi gampang wahai rumah. Saya memiliki separuh dari sumur itu, caranya orang dengan pemedan ya, jadi kalau sumur sekarang maka caranya
manfaatkan mungkin 1 bulan atau 1 minggu saya manfaatkan semua itu, maka minggu yang akan datang kamu manfaatkan jadwal nganggo kan cara yang itu jadwal nganggo seminggu Utsman bin Affan, seminggu Umar, seminggu Utsman sampai seminggu Umar malaikat dan dibeli menawi dihitung hari ini menikah sekitar 200 juta. Saat itu 200 juta hari ini. Maka setelah dibeli Bapak Ibu Saudara terus ketika giliran pun Utsman bin Affan dapat pengumuman ke Masjid Nabawi. Siapa sih butuh bingung? Kirinya dokter sebetulnya orang mendut, tapi hanya seminggu ini karena seminggu yang akan datang harus sudah bayar, itu menjadi haknya rumah. Kan saya ingin mendut air, ambillah hari ini 1 minggu ini. Ustaz tadi ibu bapak-bapak menikah sama jadi kita break di zaman saya ini gawa endel mobil kami ini pun mungkin zaman dia itu menggunakan onta yang sudah ibaratnya itu ganduli menikah tempat untuk membawa air, maka kebutuhan kaum muslimin tercukupi selama 1 minggu. Rumah seorang yang ditipu berikutnya iki tidak karena orang langsung dengan orang hiu kita jatuh kebiukan gitu. Bukan ngertos dan tidak pernah membayangkan kalau sahabat Utsman itu akan berbuatnya demikian. Bukan mikir kalau butuh bingung kan seliter uang pun bayar hari ini 1 real baru kayak apa nih? Seperti apa sugih kok air menikah mengalir dengan sendirinya dari Allah yang memberikan. Tapi ternyata Umar berpikir keliru, dia berpikir hanya sekedar orientasi dunia. Dia mikir aku saiki untuk hari ini besok ya maning wis seperti itu. Tapi Utsman bin Affan berpikir jangka panjang, akhirat dia berpikir akhirat. Maka orang yang mengalirkan air memang salah satunya adalah orang yang mendapatkan jannah. Orang yang mengalirkan air, orang yang gamal bedol-bedol air menikah biasanya nilai angkat toya menikah bok sampun meninggal itu masih mendapatkan jariah. Auma unsaqo ada 7 yang menyebabkan seorang mendapatkan jariah. Salah satunya orang yang mengalirkan air menikah dengan terbawa pilihan-pilihan yang sekampung nangis dan maka orang yang mengalirkan itu, orang memberikan sumber air yang menikah jariah terus selama digunakan untuk kebaikan. Ini yang terekam oleh sahabat Utsman bin Affan sampai akhirnya Umar menikah makan kaset seminggu yang orang bahas menggunakan duit akeh banget karena tambahkan Utsman tinggi ya walaupun berpindah tahun kemudian terus minggu yang akan datang orang berduyun-duyun ngangsu gratis. Ini kemudian kita oleh rumah dapat jompas minggu pilih kami menonton dulu kasetina mau dulu dia member mungkin kalau ada 1-2 orang mungkin saya kesempatan untuk pas desaan mendapatkan jatah sehingga mungkin tugas karena sih tugas sebagian besar satu mulut gratis saking sahabat Utsman. Akhirnya Bapak Ibu Sahabat Bayani pun rumah angkat-angkat gratis yang harus bapak baik Pak Utsman, saya kira separuh dari mana nek mau nyewa juga ini saya kira oleh tambah negara. Terus area wajib yang di Bapak Ibu Sahabat pun meresan saya pernah di 4.000 saat aku saya pindah itu ada tempat namanya Mazra'ah bin Utsman bin Affan. Itu ada tulisannya di pagar sekitar 5 hektaran menikah menggagas kebun kurma dan sumurnya masih aktif sampai hari ini ditulis Mazra'ah bin Utsman bin Affan. Lihat biko rumah, lihat sumur di rumah, tapi kemudian hari ini kasih ada tulisan Mazra'ah atau kebun kurma yang kebun kurma itu dikasih sumur sampai hari ini dikelola untuk kepentingan kaum muslimin, bahkan uangnya pengelolaan itu dikelola dengan baik oleh Badan Wakaf Arab Saudi sehingga sampai hari ini uangnya itu berarti lewat beberapa wakafnya sahabat Utsman yang terbaru diresmikan tahun 2020 menikah di Jalan Fat kemarin warisan bulan Februari awal umroh untuk Isus Bukit Mati Mekah. Biasanya betul saya kaget di situ ada pondok, ada hotel mewah bintang 4 tulisannya pondok wakaf, pondok atau hotel wakaf milik siapa? Sahabat Utsman bin Affan. Dia pun sampun berseda 1.400 tahun yang lalu, tapi hari ini pengelolaan dana, pengelolaan infak dan sebagainya terus masih mengalir dan keuangannya masuk ke rekening pribadi sahabat Utsman. Seperti itu mempertahankan 5 bulan haji.
Ya kita samudaya ini pun sing mboten niku sangat Pak. Omong-omong mawon orang-orangnya yang bagaimana menggunakan apa atas nama ikatan haji tergugah syukur yang punya lebih memberikan lebih sing umum sampun sing pada kalau bagi sampun ketika Allah masih memberikan lebih saya yakin itu salah satu cara menjaga kemakmuran haji kita. Thayyibil kalam wa it'amut ta'am banyak dipraktekkan oleh orang-orang sejak zaman dahulu para sahabat sampai menjadi kafir sani. Zaman haji kita mereka paling senang pengen nanti oleh halalan, oleh barokahan mereka anggap berjumat mereka untuk orang-orang kaya mereka sing jamur apa mereka takir atau sengaten mereka tapi bungkusnya lebih habis isinya lebih member mereka ayam desanya nasinya nasi goreng nasi goreng mereka penuh satu mobil malahan melewat manol mahal utawi manol kita semua penuh mereka ya haji sudah ini kok kerja mondoti berapa habis ya bayar karena ini mereka itu Pak sedekahnya mereka dinikmati sampai harus menerjunkan para bicara barang malam lagi mana kebaikan menawi dengan kesan ketika jamaah umroh hadir di menawi bulan puasa mereka banyak orang yang di luar masih dalam mereka narik hayah iftar atau buka puasa mereka nang seksi ini cuma siapa seperti itu it'am para membagi memberikan dan dalam rangka kita sampai menyambut itu mungkin sebagai salah satu cara kita menjaga kemakmuran. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mewujudkan itu ampun katakan kita menikah ngaluh. Ampun katakan ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a, sungguhnya manusia menciptakan dalam keluh kesah. Fa idza masyahu syarru jazu'a wa idza masyahul khairu manmu'a. Ketika diberikan kebaikan, ketika diberikan syar yang pahit-pahit diwenehi sing seret-seret kadang ngaluh kakean ngeresulah. Tapi ketika diberikan yang nikmat yang baik-baik dia seret. Niku sifat manusia. Tapi sampun Allah berikan boleh mereka yang sholat, mereka yang biasa ahli ibadah, yang pernah haji, yang biasa tilawah Al-Quran mesti berbeda. Dia tidak akan banyak berkeluh kesah. Pada suatu saat Bapak Ibu samudaya ini pun ketika Madinah belum seperti hari ini, jalan-jalan belum dibangun mewah seperti hari ini, belum ada hotel seperti itu. Dia wonten seorang yang bekerja dari bulan kerjanya menikah mersani wonten warung-warung pinggir-pinggir jalan menikah kathah tiang-tiang ingkang sami madong. Menikah kedai-kedai makanan-makanan menikah asli menikah hari ini kathah makanan-makanan asli kita Indonesia di sana bukan. Ada orang menikah tenggelam karena dengan keterbatasan materi, dengan keterbatasan pendapatan, namun ngiler mawon wong akeh tidak bisa tuku gonta-ganti lauk nanggalan kalau dikerja di tugas tapi dia tidak bisa beli karena dia pendapatan yang pas-pasan. Sampainya di rumah ia tanya kepada istrinya, bahwa istriku apa yang kamu siapkan makan untuk hari ini? Isinya masakan apa? Ya istrinya namun mujemawan umpamanya dia tinggalan duit untuk beli jauhan. Maka dia hanya mengatakan kita harus biasa mawon itu Pak kacang Arab ini kalau sudah masak kacang Arab full kacang Arab. Maka dia ngomong coba dulu baik tangga-tangganya cewek nakeh wong sing mantap diri kerja kalau nyakit bisa tuku apa-apa kan biar sama daging terus cewek kalau mangan daging dengan mangan yang disajikan kacang. Tapi apa yang terjadi istrinya hanya mengatakan inilah istri dari Allah, inilah yang terbaik. Kona akhlak merasa cukuplah istri yang Allah berikan. Ya, maka bapak yang menikah kalian jangan Rasulullah mangan kacang menikah jendela yang dibuka menikah kacang yang dibangun kulitnya dibuangnya itu galaknya lewat jendela. Terus yang makan kacang kulitnya dibuang lewat jendela. Apa yang terjadi bapak yang bisa berbayi ini pun subhanallah ternyata wonten tiyang ingkang sawah
melindung nang isor jendela niko segores kulit kacang awak kedai mangan kalau Rasulullah kasar di tangan begitu dibuang ternyata nang dalam niko kita pinggir niko pengertian yang semunduti kulit kacang dan dimakan seraya sambil berdoa alhamdulillahilladzi razaqani min ghairi khalin minni wala quwwah. Dia berdoa seperti ini, alhamdulillahilladzi razaqani min ghairi khalin minni wala quwwah. Dia berdoa seperti ini, ya Allah, alhamdulillah yang telah memberikan rezeki kepadaku tanpa saya repot-repot mencari, tanpa susah-susah tunggu anak kolej sedang mabur dewek dipangani. Maka dia menggunakan anak pengumuman yang mulia, alhamdulillahilladzi razaqani min ghairi khalin minni wala quwwah. Dan dia paham artinya. Dia bersyukur kepada Allah, syukur jebule kor mangani kulit kacang. Maka dia bismillah selama ini tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Jadi maka Bapak Ibu samudaya pun kami pelajari kita samudaya pun kalau yakin dengan samudaya pun sebagai besar di pun menikmati kehidupan, pun kesel, pun payah dia hari ini saya yakin menikmati bersama anak, bersama istri dan cucu hari ini di rumah. Maka tentu engkau sangat tidak kerjakan hanyalah meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yang lain. Maka memberikan support, memberikan teladan-teladan, contoh-contoh yang terbaik untuk generasi di bawahnya. Dan ini salah satu bentuk thayyibul kalam wa i'amro. Thayyibul kalam wa i'amro. Karena hanya itu kita menjaga kemakmuran dan tiket haji berupa surga yang Allah siapkan. Tetapi ketika kita samudaya ini pun membatasi diri, bahkan pun bukan ingin lah mending nang rumah, mending ngomong anak itu, mending ngomong apa, sudah pindah-pindah orang begitu. Kalau yakin masih ada orang-orang yang hari ini terus tulus untuk berbuat dan tidak butuh apa-apa. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang-orang yang tidak pernah minta upah, tidak pernah minta bayaran, dan mereka orang-orang yang bahkan dari kuliah ini pengurus-pengurus haji di sini di Sumber di Batosan tidak ada sing tanpa honor bapak oleh timawon bandingkan bapak ini kalau kita kesempatan berakusi dari anak ini juga proyek-proyek, tapi proyeknya Allah, investasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlomba bisa memberikan pelayanan terbaik dan memahami, karena ini kembalinya kepada kita masing-masing. Kali anfusihim yang untuk dirinya sedang menyiapkan tempat yang menyenangkan, dan tidak ada tempat yang lebih menyenangkan selain surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sama sekali pun pernah melakukan ibadah haji, dan yang masih ingat masih segar diingatan kita ketika kita melakukan wukuf Arafah, karena kegiatan wukuf Arafah, al-hajju Arafah, rukun yang tidak bisa digantikan, bahkan sampun pojok-pojok kami pun nyawa tinggalkan tenggorokan mawon akan dibawa oleh para petugas haji di bawah Arafah. Karena itulah bukti dia telah melakukan haji di situ, al-hajju Arafah. Maka proses-proses yang pernah panjenengan samudaya ini pun menikmatinya dengan suhu udara yang luar biasa, benten kali Jawa Nusukan Sarawak ini pun benten tentu begitu, karena hari ini mawon berkisar 45 sampai 47 kayak semua menikmati pinggir kompor, tapi rupanya dengan telah menikmati itu. Sebagian kemudian di ayat-ayat masalah haji itu, wa idza afattum min arafatin faqullaha indal masyaril haram. Ketika Allah telah selesai melakukan kegiatan di Arafah, bergeserlah kamu ke Masyaril Haram. Masyaril Haram hari ini disebut dengan Muzdalifah. Kita istirahat sebentar, mabit sebentar waktu minggu, kemudian kita melanjutkannya ke Mina dalam rangka jamarat, jumrah Aqobah, kemudian ada jumrah selama 2 hari dan 3 hari yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa idza
qadaitum manasikakum, maka setelah kamu selesai melakukan manasik haji, fadkurullaha kadzikrikum aba'ukum aw asyaddu dzikra, maka perbanyaklah zikir kamu, doamu. Betul lah kita kerjakan, lah kita lakukan 15 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu lah kita lakukan, tapi setelah itu memang Allah masih ngaturakan dumateng kita supados ampun pedot-pedot untuk kita zikir dan wiridan kepada Allah Subhanahu wa taala, minyak kepada Allah. Dan ayat itu kemudian meneruskan dalam 199 surat Al-Baqarah juz yang 2, wa minan nas may yaqulu Rabbana atina fid dunya. Ada di antara manusia ingkang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya. Namung mengatakan berarti nang jawab, ya Allah, berikanlah untuk kami dunia. Ya Allah, berikanlah untuk kami dunia. Itu kabeh wong sing nyuwun nang jawab dunia niku nyuwun. Tapi ketika ibadah haji kita namun sekedar mereka madosi menyoleh berkah haji, terus bini jadi wong sugih, bini bisa tuku mobil, bisa tuku sawah kalau bangun, hanya sebatas itu. Allah menyampaikan wa ma lahum fil akhirati min khalaq, dia tidak mendapatkan bagian apa-apa nang akhirat mungkin. Di akhirat dia tidak bagian apa-apa, karena di dunianya sudah diminta dan Allah berikan. Di dunia Allah itu telah memberikan sesuai apa yang dia minta. Memang Allah menikah mengabulan di tempat-tempat mustajab melalui kita namun nyuwun lalu dunia kita. Ada banyak pengalaman haji Bapak Ibu sama ini pun orangnya dengan putrane kalawas orang gue ngomongan betul-betul minta, betul-betul khusyuk, betul-betul dari hati dan setia dia minta pada Allah. Banyak hal-hal itu Allah berikan. Sehingga rumah kemudian kontrakan pindah-pindah sing 20 jalan, ya Allah, mudah-mudahan pun ngontrak pun dalam rumah tiang malah bisa ngontrak nang rumah. Tidak sedikit kemudian Allah kabulkan. Ya, jadi di antara mereka yang minta karir, ya Allah, diundangkan jabatan nih, ya Allah, oleh kedudukan nanti satu perusahaan, tidak sedikit Allah telah kabulkan. Tapi Bapak Ibu sekalian ini pun mungkin kita tidak hanya minta. Orang yang hanya berdoa Rabbana atina fid dunya, sing namung nyuwun, ya Allah, kula nyuwun donya, kula nyuwun donya, nyuwun harta, Allah telah membatasi wa ma lahum fil akhirati min khalaq, dia tidak mendapatkan bagian apa-apa karena akhirat berbeda. Kemudian Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah juga dalam ayat yang 200, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat berikutnya 201, ulaika lahu nasibun mimma kasabu wallahu indahu wallahu sari'ul hisab. Tetapi di antara mereka, mungkin kita termasuk di antara mereka, may yaqulu yang terus nyuwun kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan tentunya menika kesayangan hasanah dunia, nyuwun sayanipun dunia, nyuwun dunia yang nyuwun. Umum menika duwe muga-muga duwe lah, duwe bojo, duwe pasangan sing manut, sing nurutan. Kon ngapa-ngapa belum mesti kepingin kados-kados. Duwe anak putra wayah putu ingkang saleh-saleh, itu yang kita minta pada Allah. Umum seperti itu. Tetapi ini adalah hasanah dunia, kita minta kebaikan dunia. Tapi kenapa? Yang manfaat jangkauannya menika tidak nanggonya mawon, tapi ngantos akhirat. Tapi tambahi wa fil akhirati hasanah, sampai mendapatkan hasanatul akhirah, mendapatkan akhirat yang baik. Apa akhirat yang baik? Allah telah memberikan al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur, tidak ada balasan yang tetap diberikan selain surga. Itu yang telah Allah berikan. Dan mungkin jika ada sebagian doa yang kita minta bahkan sampai hari ini, itu menjadi penutup doa mesti sampai ngomong menika akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan menjadi salah satu doa yang sangat dihafalkan seluruh jamaah haji maupun umroh ketika melewati sujud Hajar Aswad menika.
sampai ada hidup yang menikah, ada rukun, ada sudut yang kita bola seperti ini. Artinya apa? Tentunya mugi-mugi kesan ini kita menikah, kesan yang mendapatkan kebaikan-kebaikan barokah minallah. Plus tidak sekedar dunia, ngantos akhirat, perikun akhirat menikah menjadi selamat kita. Sehingga orang aturakan, tiang-tiang sepuh, tiang-tiang bijak aturakan dengan muka waras muka selamat dunia. Kenapa? Dinampak untuk apa ketika kita menjadi orang yang jaya, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tenar dan kondang, menjadi orang yang ternama namun sekedar dunia mengapa? Tetapi harapannya adalah orang yang terkenal dunia akhirat, bahkan kalau bisa terkenal seperti penduduk langit. Karena zaman dia wonten ada salah seorang yang terkenal hidup di masa Nabi tapi tidak pernah ketemu Nabi. Maka disebut tabiin. Kalau yang bareng dengan Nabi, beriman dengan Nabi itu sahabat. Dan begitu banyak sahabat sampai ketika Rasulullah melakukan haji wada, menikah jumlahnya sampai 100.000 jamaah haji saat itu tahun 10 kenabian. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian pun apa yang telah Allah dan Rasulnya siapkan untuk kita sekalian, bagaimana menikah berfungsi dunia akhirat menikah terus wonten manfaat itu. Dalam surat Ali Imran juz 4 Allah menyampaikan, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wasanat syakirin. Barang siapa yang menginginkan sing sapa wong pengin thawabad dunya, balasan dunia berarti hanya sekedar dunia mau pakal nyambut gawe kerja para kami hari ini kali-kali kita ini kosong disibukkan dengan ngocor nyidam tiap saat ya. Terus Pak Zidim sih Pak mengalami kalau kurang bilang misalnya sebelum berangkat ini ngontrol kerjaan harapannya kita sekarang. Tetapi jangan sekedar kita minta dunia gondongnya kok. Allah masyarakat mayurid thawabad dunia, barang siapa yang minta balasan, minta pahala dunia, nukti dimina, saya berikan. Terus member ini kepada dengan satu daya pun betul sampai ini kain tersut tembak. Jadi kalau nonton Cina yoga berarti yoga bisa ikan dari Islam itu. Terus sampai ini bola kain sholat orang puasa orang, tambah soke tambah mumpung baik pokoknya tambah gede. Yang sing sholatnya sadar banget sih segala dulu kemudian nggak asik yang orang yang orang lama sebagai soke. Tetapi kan Bapak Ibu samudaya ini bahwa ibadah kita, sholat kita, puasa kita, tilawah kita bukan di ajri dunia, bukan sekedar pengen diwalas dunia pun bukan. Karena melalui hanya sekedar pengen dunia Allah berikan, Allah tidak pernah akan menggolimi pada orang sing paham teman prigau yang pun Allah akan berikan. Mereka yang memang baik, prospek di karirnya sukses, Allah akan berikan meningkat jabatan dan kedudukannya. Tapi mereka yang sungkan, namun beremawon kata bubuk yang pun mau kata bubuk ini kok yang ini dok. Mereka yang rajin dan giat Allah sampaikan siapa yang bersungguh-sungguh nandonya beda itu. Tetapi berikutnya wa mayyurid thawabal akhirati nuktihi minha wa sanati syakirin, dan siapapun yang ingin mendapatkan balasan akhirat, siapapun yang ingin mendapatkan balasan akhirat nuktihi minha akan kami berikan darinya wasanat syakirin, dan akan saya berikan, akan kami berikan balasannya, pahalanya bagi orang-orang yang bersyukur. Maka dari awal kami menyampaikan Bapak Ibu samudaya pun pilih wujud syukur kita ya waktu ibadahnya kita pertahankan, kita tingkatkan, terus dipun penggalih, bahkan ada dakwah ngajak-ngajak pada minimal keluarga kita, syukur masyarakat sekeliling kita. Cara ngajak menikah bukan kudu ngisi pengajian atau seperti ulon ini awek semangat nyontoni keluarga, anak-anak, kudu contohnya pun itu salah satu dakwah ugi, dakwah bilhal, memberikan ajakan dengan contoh-contoh. Maka menikah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan
memberikan iwalas dan balasan-balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan hari ini. Tetapi sebaliknya, menawi kita boten tingin syukur dumateng pemberian-pemberian Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, malam yardo bi qadai, barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku, tidak ridho dengan takdir-takdirku, walam yashkur nu'amai, dia tidak syukur dengan nikmat-nikmatku, walam yasbir ala balai, dia tidak sabar dengan seluruh ujian-ujian yang saya berikan, apa yang Allah sampaikan, fal yakhruj min tahti samai, keluar metu ya bahasa hari ini mengusir, metu usah nang dunya, metu sekang kolong langit pun, wal yatlub robban siwai, dan minta mana jaluk usah kan donga maring nyong kok Allah aturaken usah kan jaluk, karena Allah lah yang memberikan, Allah lah yang menguji, Allah lah yang menitipkan. Lillahi ma ukhida walillahi ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Semuanya milik Allah. Apa yang diberikan milik Allah, apa yang dititipkan milik Allah. Manusia milik giliran tok, giliran met, giliran ngolah kita nggih. Wilayah Jawa mungkin punyanya orang-orang tua biyen. Tanah kaman di Pondok Sapa, tanah kiri di Pondok Sapa, sekarang di Jalan Cui Asli di Pondok Sapa, semuanya hanya berdiri seperti ini. Tanahnya, pekarangannya, lokasinya tetap ajib bahkan berkurang, tapi pemiliknya saya mulai singgung ini bergantian, bergiliran, tidak mungkin orang dulu juga ini untuk saya ini betul mesti akan digilirkan. Sebagaimana Allah menggantikan hari, sebagaimana Allah menggantikan musim, diganti dipergilirkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bagi maring anak-anak, maring putra-putra ini kita paling kuat maring putu dilakukan merokok, orang kuat nahan, orang kuat gadekna, orang kuat bunga apa seperti itu, bergantian. Tapi awalnya Bapak Ibu sama ini pun lillah, semuanya milik Allah. Lillahi ma a'ta, Allah lah, milik Allah lah apa yang diberikan. Bahkan pasangan hidup kita, kabungan istri, kabungan suami menikah titipan Allah, seneng banget, cinta banget menikah pada saatnya berpisah pun itu bimbingnya Allah. Sehingga ada kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam surat Al-Baqarah surat Ali Imran juz 4, bahwa semuanya milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Lillahi ma a'ta, apa yang diberikan miliknya Allah, titipan amanah sementara yang kita jaga hari ini. Walillahi ma ukhidha, dan milik Allah lah apa yang diambil. Harta kita yang Allah usia umat yang kita diwoli mati-mati diurut-urut buatan lindu ambil. Ini siapa Allah ingin uji? Longsor, kenang banjir, tiba-tiba hilang dari wong dia karena kecelakaan terjadi, musibah di mana-mana. Sungguhnya Allah sedang menguji. Lillahi ma ukhidha, pilihlah Allah apa yang diambil. Hakikun Allah, harta, anak-anak, istri, pasangan hidup, semua menikah kabur oleh Allah. Titipan yang diberikan untuk kita, mendampingi hidup kita. Tapi pada saatnya kita meninggalkan atau ditinggalkan, meninggalkan diri atau ditinggalkan juga. Ini kata saya, kalau yakin menikah mungkin nggak rawat, mungkin kata dengan mungkin biambak, bah buddha, bah randa-randa pun. Saya yakin pada saatnya itu Allah lah yang telah menitipkan, pernah punya kenikmatan sebelumnya. Maka syukur ketika Allah berikan nikmat-nikmat. Man lam yashkur, siapa yang tidak bersyukur pada nikmat-nikmatku, Allah mengancam inna adzabi lasyadid. Tapi sing belum syukur dumatan nikmat-nikmat Allah bahkan akan ditambah. Benar-benar Allah tambahkan. Saya tuliskan di sini bahwa ketika kita mensyukuri dengan nikmat-nikmat Allah itu, karena apa yang diberikan, apa yang dititipkan, apa yang dikumpulkan, semua kabulan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menyampaikan menikah hadis ingkang dipun riwayatkan Imam Ahmad dan
Imam Baihaqi dalam musnadnya, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqtali abdahu bima a'tahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kepada hamba-hambanya bima a'tahu, dengan apa yang Allah berikan. Allah maringaken napa mawon, anugerah rezeki, anugerah pendapatan, napa mawon ingkang kita gadahi menika Allah ingkang maringaken. Allah sedang menguji kita, diparingi menika kuat napa mboten, diparingi kasih syukur napa mboten, diparingi tambah mlopos napa mboten, diparingi tambah kelentar napa mboten, dipun titipi dening Allah menika tambah iki musuh banget. Allah paham ada yang diberikan dua masih wonten diparingi tiga, wah itu enak tambah Allah berikan kembali kuat tapi wonten juga pun paling BKW waktu wis kakean ngaji sekolah bisa mangkat masjid di bukan nambah apa-apa nih musik hadirin kawangan enggak kuat, maka ketika tidak kuat pun Allah paham ini enggak mampu untuk mengelola banyak lapor di sudah. Semua yang Allah titipkan Bapak Ibu sama begini pun ini kau ujian pun saking Allah. Allah Rasulullah berkata, "Faman radiya bima qasamallahu azza wa jalla." Barang siapa yang ridho, lega dengan apa yang Allah berikan, Allah bagikan, berapapun yang berparingan inilah pemberian yang mulia, pemberian yang terbaik dari Allah. Dia ridho dengan itu, dengan pemberian ini bagian-bagian Allah. Barakallahu fi, Allah paling, Allah memberikan berkah dari bagian yang kita terima. Dan satu lagi, wawasa'ahu, Allah akan meluaskannya. Sekedhik tapi rawasi menika nikmat teman, sekedhik tapi cukup. Mana yang kalau beli sedikit baik cukup, kenapa kita bersyukur? Lajeng kita menghayati segala menika memang kagungane Allah sehingga sedikit ujian tidak kuat anggen kita nggak bisa dan lega dengan pemberian Allah itu, maka berapapun yang Allah berikan, berapapun Allah bagikan menika kita ridho. Barakallahu fi, Allah paling berkah dalam mboten mesti kata syukur kata, tapi ketika apa yang Allah berikan menika cukup. Nikmat dipun ginakaken, nyaman dipun raosaken keluarga, bertahan cukup lama itu barokah. Tapi saged mawon nonton sing mboten barokah. Sedela katon wong muntah banget. Sedela katon kaya wong sugih pol-polan. Dereng patia wong dangetek nang niku dereng rampung, nembe bener kan ngerti istilah. Ngerti-ngerti montek malih. Allah akan meluaskan, Allah akan membuat rezeki utawi titipan apapun yang kita pegang menika serasa menika omber dipun ginakaken karena Allah wawasa, Allah meluaskannya, ngomberaken. Tetapi sebaliknya, wa malam yardo, tetapi sing boten ridho, ora tau matur nuwun, tidak berterima kasih, boten ngraos cukup, kurang terus, meresah terus. Apa yang terjadi? Yazidhu, Allah tidak pernah nambahi oleh. Berarti bukan kuat ibunya kali loro baris pontang panting ini ngaji satu pengen ngangkat mulai sibuk banget urusan ini pamit dari panitia ngaku wes bisa jamaah mau ngabot banget